Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama Alkitab. LAI memberikan perikop yang berjudul upah mengikut Yesus. Saya rindu mengajak kita semua membaca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Buka Alkitab saudara, Markus pasal 10 ayat 28 sampai ayat 31. Kita akan baca bergantian. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Coba perhatikan, di situ ada tanda seru. Sebetulnya ini bukan kalimat pernyataan, tapi kalimat seru disampaikan dalam ungkapan protes dengan penegasan. Dengan kata lain, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Itu demikian kata Petrus kepada Yesus. Ini komplain. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu, mengikuti Engkau. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Coba kita lihat sebentar Matius pasal 19 ayat ke-27. Di sana perikopnya dicatat dengan lebih jelas. Matius 19 ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu." Coba lihat ya, meninggalkan segala sesuatu. Artinya tidak ada lagi yang dibawa kecuali badan. Dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ini seperti ungkapan protes, ungkapan komplain. Ini loh yang sudah kami lakukan. Datang kepada Tuhan, bertanya sambil menuntut sesuatu. Upahku apa? Dikontraskan dengan pengorbanan yang sudah dilakukan. Meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Sesungguhnya saudaraku, ini adalah tipikal kehidupan Kristiani. Seringkali kita di dalam Tuhan itu mencoba membandingkan pengorbanan-pengorbanan yang sudah kita lakukan di dalam Dia dengan upah yang akan atau yang belum atau yang sudah kita terima. Kita membandingkan itu. Seperti Petrus membandingkannya. Kami sudah mengikuti Engkau, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, lalu apa yang kami dapat? Sebagai hamba Tuhan, Abuna seringkali mendengar komplain yang seperti ini. Terutama jika seseorang sedang berada di dalam masalah. Setan mulai masuk dalam pikirannya, mengutak-ngatik konsep-konsep di dalam pikirannya tuh, mengintimidasi. Kamu sudah berkorban banyak buat Tuhan, nopang gereja, menolong hamba Tuhan, menabur banyak hal. Lihat situasimu, kamu dapat apa? Abuna sering mendengar anak-anak Tuhan di dalam situasi yang sama. Sesungguhnya ini mengingatkan kita semua saudaraku, bahwa ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, di saat itu kita sedang mengorbankan sesuatu. Seperti ketika Anda mau membeli barang, di saat itu Anda harus membayar sesuatu. Jadi tidak ada mengikut Tuhan itu gratis. Kita yang ikut Tuhan, kita yang membayar loh. Itu hukumnya. Jadi kalau Anda sudah mengerti hukum ini, tidak elok mempersoalkan upah yang akan kita terima atau yang bakal kita dapatkan dengan keputusan kita mengikut Tuhan. Ini yang membuat kita justru makin terpuruk dan tidak mendapatkan apa-apa. Habis-habisannya. Karena cara kita melihat Tuhan adalah cara bisnis, transaksi. Saya membeli, saya dapat apa? Saya melakukan sesuatu, itu upah buat saya apa? Di dalam Tuhan sesungguhnya tidak ada pola transaksi yang demikian. Prinsip dagang itu tidak boleh kita bawa di dalam gereja. Tidak bisa. Nah, dasar Petrus ini kan nelayan. Mereka ikut Tuhan, dagang, komplain, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Saudara, di saat Anda mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu buat Tuhan, mengikut Dia, berkorban, adalah bagian yang include di dalam keputusan saudara itu.
Makanya kita kalau mengikut Tuhan, jangan mengikutinya karena upah. Jangan. Jangan mengikuti dia karena mau mengejar reward, mau mendapatkan sesuatu. Makanya kita akhirnya babak belur karena kita tidak dapat apa-apa. Habis-habisan mungkin ya. Nah, ini cara pandang dagang. Aku habis-habisan. Ketika Anda mulai ngomong seperti itu di hadapan Tuhan dan komplain, Anda sedang membawa cara dagang dalam terhubung dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, sebenarnya orang Kristen yang benar tidak menuntut Tuhan atas setiap upah yang akan diterimanya berdasarkan pengorbanan yang sudah dia lakukan. Kalau tidak, maka kita hanya akan komplain dan mengungkit-ungkit seberapa banyak kita sudah berkorban di hadapan Tuhan. Kita lupa bahwa panggilan melayani, panggilan mengikuti Tuhan, sesungguhnya itu disertai dengan yang namanya pengorbanan. Bahkan meninggalkan segala sesuatu. Dan itulah dia. Supaya apa? Kita jadi mengerti bahwa fokus kita itu Tuhan. Dia, pribadinya. Meninggalkan segala sesuatu artinya tidak lagi berkiblat pada situasi kepemilikan kita sebelumnya, tapi berkiblat hanya pada Tuhan. Makanya kalau Anda membaca bagian firman Tuhan yang lain, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bicara tentang prioritas. Ini bicara mengenai apa sesungguhnya yang harus kita temukan itu. Semuanya baru akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita suka ngomel-ngomel, kalau kita suka komplain, kalau kita suka nuntut Tuhan untuk mengingatkan Tuhan, Tuhan upahku mana? Kok belum datang-datang? Aku sudah melakukan ini loh Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan apapun. Sebab cara terhubung dengan Tuhan tidak bisa dengan transaksi dagang. Amin saudaraku? Tidak bisa. Follow him. Artinya dia ada di depan. Dan keputusan untuk mengikuti dia itu bukan dari Tuhan sesungguhnya. Itu adalah keputusan kita. Dia mengajak, mari ikutlah aku. Maka di saat itu hidup kita berubah dan tidak akan pernah sama lagi. Ya sudah. Sebab Tuhan sesungguhnya tidak tinggal diam. Memang di dalam hukum rohani saudara, enggak usah dituntut upah itu untuk datang dalam kehidupan kita. Sebab itu include juga dengan sendirinya mengiringi pengorbanan-pengorbanan yang sudah kita lakukan. Jadi nggak usah dituntut-tuntut. Rupanya Petrus ini berpikiran upah material, saudara. Ya. Mana? Yang terlihat mana? Yang terlihat. Beberapa waktu yang lalu Pak Jimmy menyampaikan khotbah yang sangat bagus buat kita semua. Tentang kepemilikan. Kita lebih senang berkata, mana punyaku mana? Di tanganku, mana? Dia lupa bahwa dia bagian dari rumah. Haleluya, anak sulung itu, betul ya? Masih ingat khotbah itu? Yang namanya bagian dari rumah, apapun dia bisa lakukan dalam rumah itu. Makan gak perlu minta izin, semua miliknya. Nah, transaksi dagang itu akan mempengaruhi cara kita menerima warisan kita di dalam Tuhan. Dan akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Karena kita mengukurnya berdasarkan materi. Itu yang menjadi renungan kita. Dalam cara Petrus komplain kepada Tuhan. Ini tanda seru loh saudara. Pernahkah Anda membaca dan memperhatikan bahwa di bagian akhir dari kalimat itu ada tanda seru. Itu disampaikan dengan ungkapan protes. Yesus tahu muridnya yang satu ini sangat reaktif, ya. Tuhan itu sabar, saudara, sangat sabar, melebihi batas kesabaran manusia. Tapi sekali batas kesabaran Tuhan sudah di satu titik akhir, yang datang bukan lagi kasih, hukuman. Hukuman. Lihat ayat 29.
Apa jawab Yesus? Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Kalau ada kalimat begini saudara, artinya ditujukan secara personal. Perkataan ini dialamatkan pada pribadi Petrus. Aku berkata kepadamu. Artinya dengarkan baik-baik. Ini buatmu, ini jawaban buatmu. Kau butuh jawaban ini. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Indah sekali cara Tuhan Yesus menjelaskan kepada Petrus mengenai yang namanya panggilan melayaninya, panggilan mengikutinya, panggilan untuk berkorban baginya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya. Coba lihat, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Semua ini adalah daftar mengenai kepemilikan. Betul ya? Bagian-bagian yang begitu berat kita lepaskan. Jangan pernah menerjemahkan ayat ini secara harafiah. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang anak berpisah dengan ibunya dan berkata, kan firman Tuhan berkata, meninggalkan ayahnya dan ibunya. Wah, itu kurang ajar itu. Itu tidak bisa dimengerti secara harafiah. Tuhan Yesus sedang menyampaikan pengajaran bahwa untuk mengikut Tuhan memang kita harus melepas segala sesuatu. Melepas sesuatu yang berat. Anda tahu kalau balon udara itu hendak naik ke atas, bebannya dibuang. Selama kita tidak melepas, kita tidak akan pernah naik lebih tinggi. Selama kita menggenggam sesuatu, perhatian kita akan terbagi. Abuna berkali-kali mengajar saudaraku bahwa kita tidak bisa menangkap 2 ekor kelinci sekaligus. Kita akan lari ke sana, akan lari ke sini, dan akhirnya tidak dapat apa-apa. Maksud Tuhan Yesus kepada Petrus dan kepada kita yang mungkin pernah komplain, orang yang sudah mengikut Tuhan itu hatinya tidak melekat lagi pada kebendaan. Hatinya sudah lepas dari kepemilikan terhadap apa yang ada, yang begitu berat dilepaskan oleh orang-orang dunia. Melepas saudara, melepas orang tua, melepas rumah, melepas ladang. Ini kan menyangkut hak dan kepemilikan. Itu yang Tuhan mau jelaskan. Hai Petrus, engkau sudah melepaskan hak atas semua itu. Berarti sekarang fokusmu itu aku. Kita tetap berada di dalam rumah kalau ikut Tuhan. Amin. Kita tetap berada di samping orang tua untuk melayani Tuhan. Haleluya. Kita tetap mengolah dan mengerjakan ladang kita. Apa maksud kata melepaskan di sini? Bukan secara harafiah. Kalau ladang dilepas makan apa? Kalau orang tua ditinggal itu namanya durhaka. Ini bicara soal mentalitas, sikap hati kita. Hati kita melekat di mana? Tuhan mau berbicara bahwa ada pengorbanan-pengorbanan yang sangat pribadi, yang tidak terukur, yang begitu berat kita lepaskan hanya untuk mengikuti Dia. Itu loh maksudnya. Haleluya. Ingat ujian Tuhan kepada Abraham. Anak yang begitu Dia kasih, anak perjanjian diminta dilepaskan supaya Abraham memiliki hati yang terus melekat kepadanya. Itu maksudnya. Anda tetap berada di rumahmu, berjumpa dengan papa mamamu, bukan meninggalkannya.
Tapi prioritasmu, fokusmu, hatimu itu melekat kepada Tuhan. Bukan lagi pada apa yang ada di dunia. Dan karena Petrus menuntut upah, apa kata Tuhan? Tuhan Yesus menjelaskan kepada Petrus, saudaraku, 2 upah. Upah yang pertama adalah upah yang diterima di dunia saat ini. Dan upah yang kedua adalah upah yang diterima di dalam kekekalan. Jadi mengikut Tuhan, gak usah nuntut upah. Karena sesungguhnya kita menerima apa yang menjadi reward dari Tuhan atas pengorbanan-pengorbanan yang sudah kita lakukan di ladangnya, di pekerjaannya, untuk rumahnya, untuk dirinya. Tuhan itu gak tinggal diam, dia catat. Dia membalas itu kembali kepada kita melalui kehidupan kita di dunia. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan akan membalas melalui kehidupan kita di dunia? Lihat kata Tuhan Yesus, orang itu sekarang pada masa ini juga, sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Lihat apa indikator yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai indikator ukuran 100 kali lipat. Tuhan tidak bermaksud bahwa akan ada lipat ganda 100 sebetulnya, tidak. Ini bicara mengenai pelipat gandaan lebih dari apa yang engkau pernah tabur. Haleluya. Pemakaian angka 100 di situ bukan berarti tepat 100, tidak. Tapi itu bahasa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan mengenai pelipat gandaan. Lebih dari apa yang engkau tabur. Coba lihat, Tuhan menggunakan bahasa kiasan di situ. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan. Apa memang saudara kita jadi bertambah gitu? Halo? Apa saudara perempuan kita dan saudara laki-laki kita jadi nambah gitu? Tiba-tiba jadi besar? Karena ikut Tuhan? Bukan. Ini bahasa kiasan. Anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Lihat ada bonusnya. Aniaya. Kadang-kadang kan kita tidak mau terima bonusnya. Berarti Tuhan tidak tinggal diam, saudaraku. Tuhan mencatat setiap apa yang kita lakukan. Pada waktunya kita akan menerima bagian itu. Melalui apa? Melalui kehidupan yang kita jalani. Makanya lakukan saja bagianmu. Tuhan mencatat dan pada waktunya Tuhan akan memberikan reward itu sesuai dengan kebutuhan dan situasimu. Amin. Itu loh yang sebenarnya Tuhan maksudkan. Itu. Nggak usah nuntut-nuntut. Seperti anak sulung. Mana? Nggak usah nuntut komplain. Nuntut dan komplain seperti Petrus. Lakukan saja bagianmu. Jadi sebenarnya Yesus itu sedang menertawakan Petrus. Terus Petrus. Atau Pet. Kamu kok yang ngerti-ngerti toh Pet. Ada upah yang tersedia bagimu dengan sendirinya. Amin. Praktisnya gimana, Buna? Tiba-tiba nanti Anda dapat undian. Pas butuh. Halo? Anything can happen. Apapun bisa terjadi. Anda tidak pernah tahu kapan. Tapi Tuhan punya caranya sendiri. Dia bekerja di dalam kronologis waktu dan kehidupan kita di dunia. Melalui pekerjaan, melalui apa yang kita lakukan, bahkan melalui sesuatu yang tiba-tiba datang. Saya pernah khotbah tentang itu toh, mujizat tiba-tiba. Berkat yang tiba-tiba. Apakah hanya upah seperti itu, upah selama ada di dunia? Tidak. Tadi Muna menjelaskan bahwa upahnya ada 2. Sekarang dan nanti dalam kekekalan. Berarti orang-orang yang memang mengikuti Tuhan itu, setelah dia mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, di sepanjang hidupnya, dari saat itu sampai selama-lamanya dalam kekekalan, hidupnya dipenuhi oleh upah. Apa upahnya?
Di situ dikatakan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi bukan hanya upah saat ini, tapi upah nanti sudah ada depositnya. Apa yang lebih berbahagia di dunia ini daripada hidup yang kekal? Apa? Harta di bumi bisa dimakan ngengat, kata Tuhan. Tapi hidup kekal itu tidak berasal dari dunia. Saudaraku, itu berasal dari sorga, dari Tuhan, anugerah hidup kekal. Itu haknya Tuhan untuk memberikan itu kepada kita. Wow, kalau kita menerima anugerah hidup kekal, berdasarkan apa yang kita kerjakan di dunia saat ini, mengikuti Tuhan dan berkorban atas keputusan mengikutinya itu, maka pantas sekali Tuhan akhirnya menghargai setiap usaha kita itu dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Seandainya saya adalah Petrus pada waktu itu, mata saya pasti terbelalak mendengarkan jawaban Tuhan Yesus. Pemain musik maju ke depan. Bagian terakhir, ayat 31. Ini adalah peringatan. Ayat 28 dimulai dengan tanda seru. Percakapan ini diakhiri dengan peringatan. Ayat 31, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Orang Jawa, bahasa Jawa bilang wolak-walik zaman. Yang awal akan menjadi yang akhir, dan yang akhir akan menjadi yang awal. Ini bicara tentang peringatan. Tuhan sedang menyampaikan, oke, kamu sedang menuntut upah, dan aku sudah menjelaskan seperti ini. Hati-hati, beware, hati-hati. Yang pertama justru akan tertinggal, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Kenapa? Kenapa hal seperti ini? Karena fokus kita bergeser. Tuhan Yesus berkata, aku datang kepadamu, tapi karena urusanmu upah terus, akhirnya orang yang datang belakangan menjadi yang prioritas. Mendapatkan segala berkat yang aku berikan. Itu loh. Kita kehilangan hal-hal terbaik di dalam hidup kita ketika kita menghabiskan waktu untuk ngutak-ngatik yang namanya kepemilikan itu, upah kita itu. Dan ini peringatan buat kita. Hendaklah kita menjadi yang pertama dan tetap dapat. Jangan sampai kita didahului oleh orang lain hanya karena kita ribet dan gerusa-gerusu untuk urusan aku dapat apa. Sementara yang datang belakangan berkata, aku mau ikut Tuhan, aku mau melakukan apapun, dia yang lebih dulu dapat. Saudara, mari kita menjadi yang pertama, dan bukan justru menjadi orang-orang yang terakhir dapat. Kita yang pertama untuk mengikut Tuhan, dan kita yang pertama untuk mendapatkan dari Tuhan. Kalau enggak kita dibalap. Kenapa kita perlu melatih keterampilan kita? Orang lain yang akan melihat kita, yang mengacu pada kita selama ini akan termotivasi, akan berusaha mencapai posisi dan kedudukan kita. Kalau kita terlalu nyaman dengan situasi kita, dia sudah balap kita. Dia sudah balap. Itu yang membuat orang-orang gagal bertahan di peringkat nomor 1. Kan orang lain akan berusaha mengejar posisinya itu. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang demikian.